semua. 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Tadi kita sudah berdoa mengawali pembelajaran kita hari ini. Semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan pembelajaran kita hari ini bisa menyenangkan, bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Oke. Jadi hari ini Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ya, ketua kelas. Siapa hari ini tidak masuk? Andika Pratama dengan Kezia Olivia, Bu. Muhammad Andika Pratama. Kenapa Muhammad Andika? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Olivia kenapa? Sakit, Bu Guru. Sakit. Iya. Ya. Ya, sebelum kita belajar, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, refresh otak dulu ya. Boleh? Boleh. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin yang Ibu ajarkan? Teks eksposisi. Masih ingat semua teks eksposisi? Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi secara singkat, jelas, dengan data yang akurat. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ingat sekali bahwa teks eksposisi itu teks yang berisikan informasi pengetahuan yang singkat, padat, dan akurat. Jadi intinya informasi, ya, informasi yang ingin disampaikan. Nah, hari ini kita masih belajar juga tentang teks eksposisi, tapi bukan lagi seperti kemarin pelajari strukturnya, mempelajari aspek kebahasaannya, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita membuat, ya, bagaimana kita menyusun teks eksposisi. Bagaimana kita menyusun informasi untuk orang lain, apakah itu di lisan atau di tulisan, seperti itu ya. Hari ini kita akan pelajari tentang itu. Ibu mau tanya lagi, adakah yang suka mendengarkan berita atau membaca berita? Ada. Iya. Di mana saja kalian dapatkan berita itu? Radio. Handphone. Di handphone. Radio. Radio. Twitter. Apa? Twitter. Koran. Instagram. TikTok. Iya. Facebook. Iya. Terlalu banyak tempat kita bisa mendapatkan informasi tentang suatu hal. Ya. Ada yang di koran, ada yang di majalah, ada yang di Twitter, ada di TikTok malah. Ya.
informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita, ya, itu yang harus kita ambil, baik itu di Twitter, baik itu di koran, baik itu di Facebook. Jadi tidak ada salahnya, ya, bersosmed. Yang penting bijak, ya, bisa melihat informasi-informasi mana saja yang perlu kita tahu, mana saja informasi yang perlu kita pelajari, ya. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Dengan berita-berita atau informasi yang kalian dapatkan? Ada. Karena informasi yang disampaikan baik itu melalui media cetak, televisi, radio, Twitter dan sebagainya yang kalian sebutkan tadi, itu merupakan contoh dari teks eksposisi. Informasi semua yang disampaikan itu teks eksposisi, ya. Informasi yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan dari informasi itu, itulah teks eksposisi. Paham? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita membuat teks eksposisi itu atau informasi itu, ya. Kita akan belajar bagaimana kita menyusun sebuah informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Jadi sebentar terakhir pembelajaran, anak-anak semua menghasilkan satu karya informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Paham? Paham. Oke. Apa sih manfaat kita pelajari teks eksposisi? Apa kira-kira manfaatnya buat kita? Ada yang bisa? Ya. Untuk mendapatkan informasi. Pintar sekali. Untuk mendapatkan informasi, tepuk tangan dulu. Ya, untuk mendapatkan informasi, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa ini informasi yang bermanfaat buat kita, ya? Kalau kita tidak tahu bagaimana, apa sih yang penting-penting itu dalam sebuah informasi? Nah, sebentar kita akan bahas melalui langkah-langkah menyusun teks eksposisi atau langkah-langkah menyusun sebuah informasi pengetahuan. Ya, paham ya? Manfaatnya lain. Misalnya, anak-anakku mau melakukan penelitian. Penelitian apa saja? Praktek, misalnya praktek di kelas ya. Praktek biasanya percobaan apa ya? Mau membuat kue bolu misalnya, ya. Kalau tidak ada informasi sebelumnya, ya, belum pernah kalian membacakah, melihatkah, belajarkah tentang kue bolu itu, maka kalian tidak akan bisa membuat kue bolu, ya. Tidak akan bisa kalau tidak ada informasi sebelumnya. Kalian hanya tahu kue bolu itu manis, enak, ya, lembut, murah, ya. Tapi kalian tidak tahu bagaimana dia dibentuk kue bolu itu. Nah, karena adanya teks informasi itu atau informasi tentang bagaimana membuat kue bolu atau apa manfaat kue bolu dan sebagainya, sehingga kalian pasti tahu, oh ternyata kue bolu itu terbuat dari telur, terigu dan bahan-bahan lainnya, ya. Karena adanya informasi tadi, ya, paham. Jadi manfaatnya akan mempermudah kita untuk mengetahui sesuatu hal, ya, mempermudah kita untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian apa? Ya, saya mau teliti kue bolu itu dari mana, bagaimana caranya dia membuat kue bolu, bagaimana menghasilkan kue bolu yang enak, seperti itu, ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Kita bisa bentuk kelompok, tapi kelompoknya kita gunakan yang lalu saja ya. Oke. Nah, coba perhatikan ya.
artikel ilmiah, populer, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan. Itu kompetensi dasar. Ya, jadi itu tadi kompetensi dasar kita hari ini. Kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah menyusun teks eksposisi dan menyunting teks eksposisi. Jadi sebentar kita ada kegiatan menyusun teks eksposisi. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tujuannya adalah menyusun teks eksposisi dengan benar dan menyunting teks eksposisi yang telah disusun dengan benar. Ya. Oke. Kemudian lihat ya. Ini LKPD yang akan kita lakukan atau kerjakan sebentar ya. LKPD tentang teks eksposisi. Ya. Ini akan diperhatikan ya. Inilah kegiatan kita sebentar yang akan kita lakukan secara berkelompok. Oke, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bu. Ya. Bu, kita tentukan dulu topik, tujuan dan pertanyaannya, terus kita buat teks eksposisinya. Iya, kita tentukan dulu apa temanya sebentar. Jadi di kelompok itu tentukan dulu apa tema, apa topik pembicaraannya di situ, topik informasinya yang ingin kalian sampaikan kepada orang lain ya. Kemudian tujuannya apa dalam tulisan kamu nanti. Setelah tujuan, kemudian data yang sesuai dari informasi itu. Jadi data-datanya dikumpulkan apa saja ini ya. Misalnya seperti tadi membuat kue bolu. Nah, data-datanya apa saja? Oh, ternyata datanya itu informasi yang lain. Kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah ini dan sebagainya. Ya, itu di data. Kemudian nanti setelah kamu lengkapi itu, kemudian buatlah teks eksposisi yang kamu akan buat. Informasi apa saja nanti tergantung kesepakatan kelompokmu memilih tema apa atau topik apa yang akan kalian berikan informasi itu kepada orang lain ya. Paham? Ada lagi? Saya Bu Guru. Ya. Apa itu maksudnya nomor 2, suntinglah? Nomor 2 ini suntinglah teks eksposisi. Maksudnya setelah kamu kumpulkan data ya, kemudian itu masuk dalam kerangka namanya, membuat kerangka teks ya, membuat kerangka teks. Nah, nanti setelah ada kerangkanya kamu susun. Setelah disusun kalimat-kalimatnya, informasinya, maka kemudian kamu periksa ulang ya. Disunting itu diperiksa ulang, lihat mana kekurangannya. Mungkin dari aspek bahasanya, kan kemarin kalian sudah pelajari tentang struktur dan aspeknya. Nah, nanti kalian periksa lagi aspek kebahasaannya itu sudah cocok atau tidak, gitu, ya. Jangan sampai kalimatnya beda-beda. Jangan sampai yang mau dicerita tentang kue bolu, yang sampai kue cucur, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi datanya harus akurat dulu, ya. Apa saja ini? Oh, ini yang kita mau buat ini. Saya mau berikan informasi tentang kue bolu. Apa saja datanya? Ya, bahan-bahannya, alat-alatnya, cara kerjanya. Itu data namanya, ya. Nanti kamu ramu, kamu kumpulkan jadi satu dalam satu teks nanti. Itulah teks eksposisi, ya. Jadi akan menghasilkan satu informasi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Iya, saya kira cukup ya. Jadi sementara itu kita akan
mengerjakan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Tentunya Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini bersama saya Ibu Hania dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang struktur dan aspek kebahasaan teks eksposisi. Hari ini, kita akan mempelajari tentang teks eksposisi mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menyusun teks eksposisi dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyunting teks eksposisi yang telah disusun dengan memperhatikan aspek kebahasaan dengan baik dan benar. Selanjutnya, anak-anakku, Ibu berharap kalian semua bisa menyimak dengan baik dan memperhatikan dengan seksama. Selamat menyaksikan. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang struktur teks eksposisi. Apa saja struktur teks eksposisi itu? Struktur teks eksposisi itu terdiri atas yang pertama, tesis. Tesis dalam teks eksposisi berisi pernyataan pendapat penulis terhadap keseluruhan informasi yang akan dibahas. Bagian ini berada pada awal teks yang berisi topik yang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi dalam teks eksposisi berisikan uraian pokok berupa argumen penulis yang disertai fakta ilmiah untuk mendukung serta mengembangkan tesis sebelumnya. Setelah topik diangkat melalui opini, selanjutnya bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat. Struktur teks eksposisi yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian akhir teks eksposisi, yaitu penegasan ulang yang berisi penegasan kembali dan dukungan terhadap tesis sebelumnya. Bagian ini berupa kalimat akhir yang biasa juga disebut dengan kalimat penutup atau kesimpulan. Nah, itulah tadi struktur teks eksposisi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum mengisi teks atau menyusun teks eksposisi? Iya, dalam menyusun teks eksposisi, langkah pertama adalah
menentukan topik atau tema yang akan dibahas. Dalam menentukan tema, sebaiknya memilih tema yang sering kita amati atau temukan, agar dalam menguraikan informasinya akan menjadi lebih mudah. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan topik atau tema yang akan dibahas. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Apakah itu hasil dari membaca artikel, mendengarkan informasi, mengikuti seminar, atau bisa jadi merupakan hasil pengamatan atau pengalaman diri sendiri. Data ini sebagai bahan pengembangan topik yang akan dibahas. Kemudian, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka teks. Kegiatan menyusun kerangka teks merupakan kegiatan mengumpulkan data-data penting yang dibutuhkan dalam pengembangan topik. Kegiatan ini anak-anak dapat menentukan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang terhadap teks atau topik yang dibahas. Dalam kegiatan ini juga, anak-anak dapat memberikan beberapa kalimat untuk membentuk suatu paragraf setiap bagian-bagian struktur tersebut. Dan yang terakhir adalah pengembangan kerangka. Dalam kegiatan ini, anak-anak mulai menghubungkan data-data yang ada dengan memperhatikan aspek kebahasaan teks. Kalimat-kalimat yang dihasilkan berupa informasi yang bermanfaat bagi pembaca, sehingga membutuhkan kalimat-kalimat yang efektif, yang menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Jadi, itulah beberapa langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Selanjutnya, anak-anak dapat mengisi LKPD yang telah dibagikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibagi kelompok berdasarkan absen saja kemarin, ya. Kelompoknya yang sudah terbentuk. Silakan.
Ya, silakan LKPD-nya diperhatikan, dilihat ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, silakan mengisi identitasnya semuanya dan dikerjakan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Lihat semua. Kalian akan tuliskan ya. Jangan lupa tentukan temanya terlebih dahulu. Perhatikan kolom awal ya. Tentukan temanya dulu, kemudian tujuannya dan data-datanya dikumpulkan apa saja kira-kira. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan mengenai LKPD-nya ya. Bu Guru, Iya. haruskah ada semuanya unsur 5W tambah 1H? Iya, harus ada. Data yang kalian kumpulkan itu masuk di situ. Jadi datanya nanti, data yang di kolom itu diisi tentang boleh 5W tambah 1H-nya apa saja yang kira-kira yang kamu akan angkat itu. Tentang apa, tentang siapa, bagaimana dan sebagainya. Itu di situ dilihat di data di sini. Data ya. Ini. Kemudian nanti kamu sampaikan, masukkan data itu di dalam kolom ini. Apa saja kira-kira temanya apa? Iya. Isinya di sini. Ya, gitu. Ya. Oke. Di ujung. Ada pertanyaan? Ada. Coba lihat nih. Di sini. Yang datanya. Datanya kira-kira apa saja yang kamu mau ya untuk membuat satu informasi. Ini informasinya. Paham ya? Nanti kalau tidak, kolom yang di belakang itu kalau tidak cukup di depan, boleh ditulis di belakang. Ya. Oke? Paham ya? Dibagi, kelompoknya dibagi. Yang baca siapa, yang tulis siapa. Jauh sekali. Sudah cocok. Ini nanti datanya itu kamu kumpulkan, nanti dimasukkan ke dalam sini, baru ini tulis belakang ini saja. Ya. Ya dibagi. Ada yang tulis kumpulkan data-datanya apa saja, kemudian nanti dirangkum satu kali, ya. Ya, jadi
Waktu pengerjaannya itu Ibu berikan selama 25 menit. Ya. 25 menit dikerjakan. Kenapa? Tujuannya? Oke, ini. Kira-kira kamu membuat apa namanya? Buat tema ini arahnya kemana? Untuk misalnya tujuannya untuk apa ini? Oh ya, agar pembaca bisa membuat apa itu wedang jahit, gitu ya. Oke. Jangan lupa topiknya apa, tujuannya, dan data-datanya. Bingung? Kenapa? Tujuannya tentang apa kayak bisa tujuannya memberikan informasi mengenai manfaat bisa apa sih manfaat bisa
Ya. Ya, seperti itu. Nanti kemudian kamu tulis nih 1 kali wacananya, kan sudah ada kerangkanya dulu, ya kan? Ya. Magnesium dan karbohidrat yang sangat baik untuk kesehatan. Tak hanya buahnya, hampir seluruh bagian pohon pisang pun bisa dimanfaatkan, terutama untuk kesehatan. Selain di belakang. Sudah. Ada yang tidak dimengerti ditanyakan saja. Ya, buat informasinya, informasi apa saja yang kalian akan tuliskan, ya. Jangan lupa tentukan temanya terlebih dahulu. Perhatikan kolom awal ya. Tentukan temanya dulu, kemudian tujuannya dan data-datanya dikumpulkan apa saja kira-kira. Yang garis-garis besarnya, kemudian nanti teks, ya. Di mana? Ada kendala? Ya. Oke. Nanti berbagi ya. Efek yang ditimbulkan. Oke. Ya, jadi sambil menyelam minum air ya. Ibu tetap mengambil nilai kerja kelompoknya. Yang tidak aktif dalam kerja kelompok, maka ibu akan memberikan nilai sesuai dengan pekerjaannya. Dan yang aktif, ibu tetap nilai. Dan tidak usah main-main. Yang lain, bantu temannya. Ini kerjasamanya bagus. Ya, gitu.
teh manis. Yang sesuai. Lagi terus. Jangan lupa topiknya apa, tujuannya, dan data-datanya. Ya langsung diam saja. Tidak apa-apa.
tidak ada salahnya dalam pohon. Oke. 5 menit lagi ya. Seperti itu. Ada kendala? Tidak ada ya?
Lima menit lagi ya. Iya. Habis itu kolomnya. Kira cukup ya? Waktunya cukup? Sudah semua? Sudah. Sudah? Ya. Jadi kita tampilkan tiap kelompok. Ya. Setiap kelompok menampilkan hasil pekerjaannya. Oke, jadi sudah semua ya? Pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Saatnya bacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Ya, kelompok 1 dulu. Jadi yang lain nanti menyimak ya. Menyimak penyampaian temanmu, informasi yang dia sampaikan. Kemudian kalian nanti menilai. Ya, siapa tahu ada masukan, kritikan buat teman kalian. Silakan. Topik atau tema demam panggung. Tujuannya yaitu adalah dengan membiarkan tubuh setengah mungkin sebelum tampil di depan. Tarik nafas dalam-dalam akan melancarkan oksigen masuk ke otak. Data yang sesuai. Demam panggung terjadi karena kita tidak terbiasa tampil di depan orang yang banyak dan selalu merasa bahwa apa yang akan kita sampaikan salah. Kemudian akan ditertawakan orang banyak. Efek yang ditimbulkan demam panggung yaitu badan secara spontan akan merasa lemas ketika hendak melakukan pertunjukan atau berbicara di depan khalayak ramai. Demam panggung juga akan mengurangi konsentrasi kita, padahal sebelumnya kita sudah melakukan persiapan yang kita anggap paling matang. Cara efisien untuk mencegahnya adalah dengan membiarkan tubuh setengah mungkin sebelum tampil di depan. Tarik nafas dalam-dalam akan melancarkan oksigen masuk ke otak, serta dapat menyebabkan otak bekerja dengan baik sehingga konsentrasi akan terjaga. Iya. Ada masukan dari kelompok lain? Guru? Ya. Belum lengkap. Datanya belum lengkap. Dilengkapi lagi ya? Iya. Datanya belum lengkap tentang apa tadi? Percaya diri, demam panggung. Oke, dilengkapi ya? Iya. Oke, silakan.
Selanjutnya kelompok 2. Ya. Topik atau tema, cara membuat pedang jahit. Tujuan, agar pembaca bisa membuat pedang jahit. Data yang sesuai. Langkah-langkah membuat pedang jahit adalah: sediakan sejumlah bahan seperti 2 ruas jahit, 1 helai serai, 5 biji cengkeh, 1 ibu jari kayu manis, dan 250 ml air. Selain itu, beberapa alat seperti kompor, pisau, saringan, alat bergerak panci kecil untuk merebus bahan wedang jahit, dan tentu saja cangkir untuk menampung hangatnya wedang jahit. Setelah semua itu tersedia, maka kita harus memulai mengolah wedang jahit terlebih dahulu. Mengupas jahit dengan pisau. Setelah itu, panaskan air garam panci dalam suhu api yang sedang. Tunggu sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah melewati batas waktu tersebut, angkat rebusan air wedang jahit dari kompor lalu tuangkan ke dalam cangkir yang di atasnya sudah ditutupi oleh saringan. Bila wedang jahe yang dibuat ini lebih manis, maka masukkanlah gula merah, madu, ataupun pemanis lain yang sesuai dengan selera masing-masing. Iya, ada masukan? Lengkap ya? Lengkap sekali informasinya. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya? Oke, silakan duduk. Kelompok 3. Topik atau tema, pohon pisang. Tujuan untuk memberikan informasi bahwa pisang banyak manfaatnya. Data yang sesuai. Pisang merupakan jenis tumbuhan yang sering dijumpai di sekitar rumah. Tanaman ini umumnya dimakan buahnya. Buah pisang sendiri mengandung vitamin A, B, B6, dan C, kalsium, fosfor, kalium, magnesium, dan karbohidrat yang sangat baik untuk kesehatan. Tak hanya buahnya, hampir seluruh bagian pohon pisang pun bisa dimanfaatkan, terutama untuk kesehatan. Selain buahnya, bagian dari pohon pisang yang juga sering dimanfaatkan adalah daunnya. Daun pisang umumnya digunakan untuk pembungkus makanan yang aman. Tak hanya aman, membungkus makanan dengan daun pisang juga terbilang bermanfaat. Ini karena pada daun pisang terdapat zat polifenol yang bermanfaat sebagai antioksidan. Ada pula jantung pohon pisang yang biasanya dimanfaatkan untuk dimasak sebagai sayur. Bagian dari pohon pisang ini memiliki kandungan flavonoid sendiri dikenal sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas sekaligus mencegah timbulnya kanker. Ada pula kandungan mineral, vitamin, dan protein yang juga bermanfaat bagi kesehatan. Dapat dilihat bahwa pisang adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tidak hanya buahnya, bagian lain pun memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan. Karena itu tidak ada salahnya menanam pohon pisang karena manfaatnya yang bisa dapatkan itu sangat banyak. Iya, ada kritikan, masukan ya. Suaranya kurang nyanyi, Bu. Nyari-nyari tahu lagi ya. Nah, sudah bagus isinya ya, sudah lengkap. Yes. Sudah lengkap. Oke, beri aplaus dong. Saya kira tadi itu penampilan temanmu yang dapat kritikan diperbaiki ya. Diperbaiki kembali, kemudian semuanya sudah baik, diperbaiki nanti disetorkan kembali ya. Oke, bisa ya. Nah, diatur dulu kursinya kembali karena kegiatan kita sambil sebentar diperbaiki ya.
tadi sudah semua tampilan dari kelompok 1, 2, 3 sudah tampilkan semua hasil dari menulis teks eksposisi atau menulis informasi buat kita semua dan juga buat nanti yang membacanya ya. Oke, selanjutnya anak-anakku, adakah yang bisa menyimpulkan hasil dari pelajaran kita hari ini? Saya guru. Ya, oke. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah dalam membuat teks eksposisi yang pertama adalah informasi yang ingin disampaikan harus jelas, singkat, dan akurat. Sebelum membuat teks eksposisi adalah tentukan temanya dan data-data yang dibutuhkan untuk informasi yang ingin disampaikan. Iya, betul sekali. Beri aplaus dulu dong. Kesimpulan menurut teman kalian. Ada lagi yang bisa buat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Ya Bu, Ya, apa kesimpulannya? langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi adalah menentukan topik atau tema, menentukan tujuan, membuat kerangka teks, mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Jadi itu tadi kesimpulan pelajaran kita bahwa katanya dalam mempelajari teks eksposisi itu yang utama tadi apa? Informasi. Ya, informasi yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua tadi apa? Temanya. Ya, harus menentukan tema dulu. Ya, dalam membuat satu teks eksposisi atau informasi ya yang ingin kita sampaikan harus tentukan temanya dulu. Ya, kemudian tujuan dan data-datanya harus lengkap. Kemudian katanya tadi dalam mempelajari teks eksposisi ada apanya? Menentukan topik. Ya, menentukan topiknya atau temanya, kemudian dia ada menyusun kerangka, kemudian dia mengembangkan lagi kerangkanya berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Ya, paham ya? Semua paham? Paham. Sudah tahu bagaimana kita menulis informasi untuk orang lain? Sudah ya? Sudah tahu langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi? Sudah. Oke, jadi langkah-langkahnya tadi itu sudah ada 4. Menentukan topik atau temanya dulu, kemudian mengumpulkan data-datanya, ya data-data yang akan kalian sampaikan informasi, kemudian membentuk kerangka-karangannya. Setelah habis kerangka-karangan kalian kembangkan kerangkanya tadi. Ya, jadilah sebuah informasi yang tadi kelompok 1 apa tadi tentang demam panggung. Kelompok 2 tadi tentang Cara membuat wedang jahe. cara membuat wedang jahe. Ada orang Jawa di situ ya? Ada kayaknya ini orang Jawa ini. Pintar buat wedang jahe. Kelompok 2. Ya, kelompok 3 tadi tentang manfaat pohon pisang. Ya. Jadi tidak perlu yang jauh-jauh. Yang dekat-dekat juga bisa kita berikan informasi. Oh, ternyata pohon pisang banyak manfaatnya. Saya baru tahu tadi dari kelompok 3. Ya. Banyak manfaatnya. Jadi begitulah cara menyusun teks eksposisi atau teks yang isinya informasi mengenai sesuatu hal yang berguna bagi orang lain. Ya. Jadi apa saja? Apa yang kamu tahu, apa yang kamu paham tentang sesuatu hal yang ingin kamu berikan ke orang lain itu namanya teks eksposisi. Jadi kamu memberikan informasi itu jangan setengah-setengah. Ya? Jangan setengah-setengah, harus lengkap, harus akurat. Ya. Jangan sampai kamu sampaikan ke temanmu, hari Senin kita libur. Pas ditanya, libur kenapa? Tidak tahu nih. Bukan seperti itu ya. Memberikan informasi baik lisan maupun
seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Ibu ingin apa? Karena anak-anakku sudah paham, katanya sudah mengerti materi kita hari ini, bolehkah Ibu minta waktunya 5 menit saja? Ya, 5 menit untuk mengisi lembar refleksi diri. Lembar refleksi itu maksudnya kalau saya harus tanya satu persatu nanti saya tidak tahu. Oh, si ini sudah paham tadi materinya, ya? Oh, si ini belum paham. Jadi supaya Ibu tahu anak-anak Ibu yang sudah mengerti atau belum mengerti tentang materi tadi, Ibu akan berikan lembar refleksi diri, ya. Di lembar refleksi diri itu sudah ada pertanyaan. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang sudah kamu pelajari tadi. Silakan diisi yang sudah ada, silakan diisi, tulis namanya. Tadi lembar pekerjaannya mana? Ini. Sudah ya? Sudah diperbaiki? Oke. Ini sudah diperbaiki. Oke. Ya, silakan isi lembar refleksinya. Apa yang kamu pahami tentang materi kita hari ini? Yang sudah dikumpul di depan ya. Sudah semua? Oke. Ya. Silakan. Ya, silakan.
sebelum kita sholat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatian siap gerak 1, 2. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Hari ini anak-anakku sudah belajar. Saatnya keluar main. Sebentar kalau pulang ya, sebentar kalau pulang. Jangan singgah kemana-mana. Ya. Jangan lagi singgah itu nonton main PS. Ya. Tidak boleh. Sampai di rumah, balik langsung pulang di rumah. Kemarin siapa? Kamu dicari orang tuamu toh? Nah, itu singgah lagi main-main. Tidak boleh lagi main-main ya. Langsung balik ke rumah.